Selanjutnya akan dijelaskan tentang lemma yang berkaitan dengan definisi batas atas, batas bawah, suprimum dan infimum. Lemma yang pertama, suatu bilangan U merupakan suprimum dari himpunan bagian dari himpunan bilangan real jika dan hanya jika U memenuhi hal berikut. Yang pertama, S kurang dari atau sama dengan U untuk semua S anggota himpunan S. Kemudian yang kedua, jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen anggota himpunan S, sedemikian hingga V kurang dari S aksen. Seperti pada halnya teorema, lemma juga perlu kita buktikan. Adapun buktinya sebagai berikut. Adapun pembuktian dari lemma 1 sebagai berikut. Jika ketahui bahwa lemma tersebut merupakan pembuktian dua arah karena memuat kalimat jika dan hanya jika. Jadi yang pertama ini kita akan membuktikan bagian yang pertama, yaitu jika U sama dengan suprimum S, maka S kurang dari sama dengan U untuk semua S anggota himpunan S. Kemudian jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen anggota himpunan S kemudian hingga V kurang dari S aksen. Bukti. Karena diketahui bahwa U sama dengan suprimum dari S, maka berdasarkan definisi suprimum bahwa U dapat dikatakan sebagai bahwa U adalah batas atas terkecil dari S. Dan tidak ada bilangan yang lebih kecil dari U menjadi batas atas dari himpunan S. Karena U adalah batas atas terkecil dari himpunan S, maka berdasarkan definisi 2i, yaitu definisi batas atas, maka S kurang dari atau sama dengan U untuk semua S anggota himpunan S. Selanjutnya, diketahui U sama dengan suprimum S dan V kurang dari U, maka berdasarkan definisi 3i, maka V bukan batas atas dari himpunan S. Mengapa? Karena U merupakan batas atas terkecil dari himpunan S sehingga tidak akan ditemukan lagi. Sehingga jika V kurang dari U, berarti V bukan batas atas dari himpunan S. Hal ini berdasarkan definisi 2i, yaitu definisi batas bawah, berarti terdapat suatu bilangan S aksen anggota himpunan S sehingga V kurang dari S aksen. Ini merupakan bukti langsung. Yang selanjutnya masih membuktikan hal sama, tetapi kita menggunakan bukti tak langsung. Andaikan tidak ada S aksen anggota himpunan S, sedemikian hingga V kurang dari S aksen. Hal ini berarti S aksen kurang dari atau sama dengan V untuk semua S aksen anggota himpunan S. Berdasarkan definisi 2i, yaitu definisi batas atas, maka V merupakan batas atas dari himpunan S. Karena U sama dengan suprimum S dan V adalah batas atas dari himpunan S, maka berdasarkan definisi 3i, yaitu definisi suprimum, dapat diambil kesimpulan bahwa U kurang dari atau sama dengan V. Pernyataan ini kontradiksi dengan pengandaian yang kita andaikan, yaitu andaikan tidak ada S aksen anggota himpunan S sehingga V kurang dari atau sama dengan S aksen. Karena terjadi kontradiksi, berarti pernyataan jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen anggota himpunan S hingga
V kurang dari S aksen terbukti benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan poin pertama, yaitu bintang pertama pada slide sebelumnya, dan berdasarkan pernyataan pada bintang 2 ini, atau pada slide ini, terbukti bahwa jika U sama dengan subprimum S, maka S kurang dari atau sama dengan U untuk semua S anggota himpunan S, dan jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen anggota himpunan S demikian hingga V kurang dari S aksen. Selanjutnya kita akan membuktikan pada arah sebaliknya, yaitu jika S kurang dari U untuk semua S anggota himpunan S dan V kurang dari U, maka terdapat S aksen anggota himpunan S demikian hingga V kurang dari S aksen, maka U disebut dengan subprimum dari himpunan S. Adapun buktinya sebagai berikut. Diketahui bahwa S kurang dari sama dengan U untuk semua S anggota himpunan S. Artinya, U adalah batas atas dari himpunan S. Karena V kurang dari U, maka terdapat S aksen anggota himpunan S demikian hingga V kurang dari sama dengan S. Dengan kata lain, atau kita buat kontraposisinya, setiap S aksen anggota himpunan S aksen kurang dari atau sama dengan V, maka U kurang dari atau sama dengan V. Hal ini berarti adalah V sebagai batas atas lain dari himpunan S. Karena U dan V merupakan sama-sama batas atas dari himpunan S, di mana U kurang dari atau sama dengan V. Berdasarkan definisi dari subprimum S, itu definisi 3I, maka U ini merupakan subprimum dari himpunan S. Jadi terbukti bahwa jika S kurang dari sama dengan U untuk semua S anggota himpunan S dan V kurang dari U, maka terdapat S aksen anggota himpunan S demikian hingga V kurang dari S aksen. Maka U disebut dengan subprimum dari himpunan S. Berdasarkan bukti yang telah diuraikan secara dua arah, yaitu pada poin bagian A dan bagian B, maka dapat disimpulkan bahwa lemma 1 terbukti. Selanjutnya, kita menuju ke lemma 2. Adapun lemma 2 mengatakan sebagai berikut. Diberikan suatu himpunan S subset dari bilangan real yang tak kosong, maka yang pertama adalah U sama dengan subprimum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat S1 anggota himpunan S sedemikian hingga U kurang epsilon kurang dari S1. Selanjutnya, W sama dengan infimum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat S2 anggota himpunan S sedemikian hingga W tambah epsilon lebih dari S2. Seperti halnya pada teorema, lemma 2 ini juga kita buktikan, tetapi pada pembuktian pada lemma 2 ini dijadikan sebagai latihan. Ibu harapkan kalian bisa mencoba untuk membuktikan lemma 2 tersebut. Baik, selanjutnya ada pun contoh dari penggunaan si pelengkap bilangan real seperti diberikan pada contoh 3 berikut. Jika suatu himpunan tak kosong S1 mempunyai anggota sebanyak berhingga, dapat dikatakan bahwa S1 mempunyai anggota terbesar yang dinamakan dengan U dan anggota kecil dinamakan W. Dengan kata lain, U itu merupakan
Suprimum S1 dan W merupakan infimum dari himpunan S1 dan keduanya merupakan anggota dari himpunan 1. Jika kita hubungkan dengan contoh sebelumnya, yaitu pada contoh 2, di mana A merupakan himpunan berhingga yang anggota terdiri dari 1, 2, 3. Diketahui bahwa 3 ini merupakan anggota terbesar dari himpunan A. Dengan kata lain, 3 merupakan batas atas terkecil dari himpunan A, sehingga 3 merupakan suprimum dari A. Kemudian lagi, 1 merupakan anggota terkecil dari himpunan A. Dengan kata lain, 1 itu merupakan batas bawah terbesar dari himpunan A. Sehingga dapat dikatakan bahwa 1 sama dengan infimum dari himpunan A. Selanjutnya akan dijelaskan lagi sifat-sifat yang masih berkaitan dengan sifat lengkap bilangan real. Sini akan ditunjukkan bahwa himpunan bagian tak kosong dari bilangan real yang terbatas ke atas pasti memiliki batas atas terkecil. Jika himpunan bagian tak kosong, yaitu himpunan S yang bukan subset dari bilangan real yang terbatas ke atas, maka suprimumnya ada. Dengan kata lain, suatu himpunan bilangan real tak kosong yang dikatakan dia terbatas ke atas, dia pasti memiliki suprimum. Sehingga dapat dimisalkan bahwa U sama dengan suprimum S. Sifat inilah yang disebut dengan sifat suprimum dari bilangan real. Yang selanjutnya, akibat dari sifat tersebut berarti jika suatu himpunan bagian dari bilangan real tak kosong terbatas ke bawah, berarti pasti ditemukan infimumnya. Dengan kata lain, infimumnya ada, yaitu terdapat W anggota bilangan real sehingga W sama dengan infimum S. Seperti halnya pada teorema lemma, pada akibat juga kita harus buktikan. Adapun bukti dari akibat itu sebagai berikut. Kita misalkan himpunan T terbatas ke bawah, di mana himpunan T ini merupakan himpunan tak kosong yang merupakan subset dari bilangan real. Kemudian dibentuk himpunan S, di mana anggotanya yaitu berupa min T, di mana T anggota dari himpunan T. Maka S terbatas ke atas dan tidak kosong. Menurut sifat lengkap bilangan real atau menurut sifat suprimum bilangan real, maka suprimum S pasti ada. Dimisalkan kita namakan adalah U sama dengan suprimum S. Berarti min U sama dengan infimum dari T, himpunan T. Untuk lebih memahami lagi dari definisi teorema lemma akibat, untuk ini disajikan beberapa latihan soal untuk lebih memantapkan lagi materi yang kalian kuasai. Soal yang sudah Ibu berikan sebanyak 2 soal. Selamat mengerjakan, semoga semuanya dimudahkan dalam mengerjakannya dan dimudahkan dalam memahami materinya. Selamat mengerjakan. Yang tadi penjelasan materi berkaitan dengan sifat lengkap bilangan real. Diharapkan kalian bisa memahami baik itu mengenai definisi, teorema, lemma, akibat maupun contoh-contoh yang diberikan pada penjelasan pada video ini. Semoga semuanya dimudahkan dalam memahaminya. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kerjasama semuanya. Wassalam.